Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Uswatun Nisa dari kelas E1 Hukum Pemerintahan Daerah dengan NIM D1A022305. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya. Oke baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai otonomi daerah. Sebelumnya, otonomi daerah merupakan esensi dari pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi merupakan penggalan dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama yaitu autos, artinya sendiri, dan nomos yang artinya undang-undang. Otonomi berarti kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengawasi masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tujuan dari otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu kesetaraan politik. Kesetaraan politik artinya setiap warga negara akan mendapatkan hak politik yang sama dimanapun ia berada. Selanjutnya yaitu tanggung jawab daerah. Tanggung jawab daerah di sini artinya setiap warga negara di setiap daerah bertanggung jawab dan ikut serta membangun sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya buatan yang ada pada daerah tersebut untuk menunjang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang ada pada suatu daerah tersebut. Selanjutnya yaitu kesadaran daerah. Kesadaran daerah di sini maksudnya kesadaran setiap daerah untuk membangun potensi yang ada pada daerah tersebut. Itu dia tadi tujuan dari otonomi daerah. Selanjutnya untuk asas-asas, otonomi daerah memiliki 3 asas. Yang pertama yaitu asas sentralisasi, yang kedua asas desentralisasi, dan yang ketiga adalah asas dekonsentrasi atau asas tugas pembantu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem rumah tangga. Sistem rumah tangga yang pertama yaitu sistem rumah tangga formal. Pada sistem rumah tangga formal, pengaturan mengenai hak, wewenang, kewajiban, serta tugas tidak diatur secara rinci. Karena pada sistem ini menganggap bahwa pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memiliki urusan yang mirip atau bahkan sama. Selanjutnya ialah sistem rumah tangga material. Pada sistem ini, semua tugas, wewenang, hak, serta kewajiban sudah diatur secara rinci. Namun sistem ini dianggap kurang fleksibel. Pada sistem rumah tangga material dianggap kurang fleksibel karena apabila terjadi perubahan atau pengurangan tugas, hak, wewenang, dan kewajiban harus melalui prosedur yang lama dan juga berbelit-belit. Selanjutnya yaitu sistem rumah tangga nyata atau real. Pada sistem ini, penyerahan urusan atau tugas dan wewenang berdasarkan pada faktor yang nyata, serta sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari suatu daerah maupun pemerintahan pusat, serta dilihat dengan pertumbuhan masyarakat yang ada pada daerah tersebut. Selanjutnya yaitu sistem rumah tangga residu atau sistem rumah tangga sisa. Pada sistem rumah tangga ini sebelumnya secara umum sudah diatur mengenai urusan hak dan juga wewenang yang ada pada pemerintahan pusat, dan pemerintahan daerah akan mendapatkan sisa-sisa dari pemerintahan pusat tersebut. Selanjutnya yaitu sistem rumah tangga yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Sistem rumah tangga ini bervariasi dari sistem rumah tangga yang nyata atau real. Pada sistem ini, pemberian otonomi kepada daerah harus berdasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar agar daerah tersebut benar-benar dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Itu dia tadi materi mengenai otonomi daerah yang sudah saya jelaskan sejauh pengetahuan saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.